What's up? It's Quinn. So guys, di video ini aku mau ngasih unjuk 4 cara 90s fashion style. Fashion tahun 90-an. Dan sebetulnya lumayan luas kalau kita ngomongin fashion tahun 90-an. Karena kalau kita ngelihat early 90s, kita ngelihat mid 90s, kita ngelihat late 90s, kita bisa nemuin banyak look yang berbeda. Jadi nggak mungkin video ini bisa mencakup semua style yang ada di tahun 90-an. Tapi aku bakal tetap untuk coba bikin 4 look 90s yang referensinya berbeda satu sama lain. Dan semua detail item yang aku pakai bakal ada di description box below. Markimur! Oke, kita ke look yang pertama. Ini inspirasinya dari hip hop tahun 90-an. Kuncinya ada di fit yang gombrong, yang gede. Jadi pertama buat atasannya aku pakai t-shirt warna merah. Ini aku nggak tahu t-shirt brand apa. Ini baju mamiku atau papiku gitu yang udah nggak kepake. Nah, fit 90s hip hop itu pakai kaosnya yang kegedean ya. Patokannya kalau aku sih di lengan. Lengannya nyampe ke area sikut. Itu berarti udah cukup kegedean. Terus bagian bawahnya panjangnya melebihi anu. Sopan gak sih ngomong anu? Pokoknya patokannya di 2 poin ini. Dan menurut aku ya, sedikit berbeda sama oversize fit modern zaman sekarang. Kalau 90s hip hop itu pakai baju kegedean. Jadi bukan pakai baju yang cuttingnya sengaja dibikin oversize. Jadi lebih kayak badan aku, misalkan size-nya S, tapi pakai bajunya XL atau XXL. Nah, 90s hip hop tuh kayak begitu. Dan kebetulan desain t-shirt yang aku pakai di sini juga lumayan 90s. Terus bawahannya aku pakai celana gombrong warna biru. Ini kalau di kamera mungkin kelihatan teksturnya seperti jeans, padahal ini bukan celana jeans. Ini bahannya lumayan lemes dan tipis, jadi lebih kayak celana kain sebenarnya. Ini local brand SVH Official. Dan sebenarnya buat look yang pertama ini bakal lebih bagus kalau pakainya jeans. Cuman aku nggak punya jeans yang segombrong ini di wardrobe aku, makanya aku pakainya celana ini. Kebetulan teksturnya mirip sama jeans. Tapi kalau kalian punya, untuk look ini lebih bagus pakai celana jeans. Buat footwearnya pakai chunky sneakers. Di sini aku pakai local brand Hayden Heritage Onyx. Tapi sebenarnya ini juga kurang sempurna, karena kalau mau bikin 90s hip hop look, yang bener itu pakai sepatu basket kayak Nike Air More Uptempo, Air Jordan, N1. N1 dulu terkenal banget zaman aku SMP SMA. Tapi kan aku nggak punya sepatu basket, jadinya aku pakai chunky sneakers. Sama pakai kaos kaki warna putih, dan ini sebenarnya subtle detail karena nanti nggak kelihatan anyway. Cuman dari referensi gambar yang aku dapat, ada satu karakteristik yang spesifik, yaitu pakai kaos kakinya sengaja dipelorotin ke bawah, jadinya numpuk. Jadi kalau kalian lagi bikin 90s hip hop look, terus lagi pakai celana pendek atau pakai celana 3/4 yang terkenal di tahun 90-an juga, jangan lupa buat pelorotin kaos kakinya. Next, kita ke aksesori. Ini juga salah satu item yang menurut aku membuat hip hop look menjadi hip hop banget gitu. Make sense nggak tuh kata-kataku? Yaitu headband. Ini 90s look banget. Ini bandananya pull and bear, dan sebenarnya ini udah dapet look hip hopnya dengan cuman pakai headband doang. Tapi aku bakal lengkapin lagi dengan topi snapback. Dan harus pakai topi snapback, bukan topi baseball ya. Karena 90s hip hop belum ada yang pakai topi baseball atau disebut dead cap. Jadi di sini aku pakai topi Seoul Olympic. Ini hadiah dari temen pas lagi dia jalan-jalan ke Seoul. Dan ini topi tersnapback yang aku punya, karena mostly semua yang aku punya sekarang baseball cap. Terus aku bakal pakai dengan cara terbalik. Aksesori terakhir biar sempurna look hip hopnya, pakai chain necklace. Ini local brand Ta Official. Dan jadi look 1. Ini menurut aku look hip hop yang OG. Dan memang ini inspirasinya dari pakaiannya Wu-Tang Clan. Kaos merah, bawahannya blue jeans gombrong. So this is the first look. Oke, lanjut ke look yang kedua. Kalau barusan kan kita pakai genre hip hop. Sekarang kita pakai genre musik juga, tapi dari genre musik yang lain. Dan harusnya kalian lumayan mudah nih nebaknya dari pilihan-pilihan item yang aku bakal pakai. Yang pertama pakai dalamannya kaos stripe, warna kaosnya putih, terus stripnya warna hitam. Di sini aku pakai H&M. Terus buat outerwearnya pakai flannel shirt warna coklat. Di sini aku pakai flannel shirtnya Pull and Bear. Bawahannya pakai celana ripped jeans, cuttingnya yang slim fit, warnanya light wash. Ini celana jeansnya Xubi. Terus footwearnya pakai Chuck Taylor 70 yang high top. Nah, pakai kaosnya di tuck in, tapi tuck innya nggak usah yang rapih. Jadi cukup di bagian depannya aja, bagian belakangnya mau keluar-keluar juga nggak apa-apa. Terus pakai belt warna hitam. Sini aku pakai leather beltnya Pull and Bear. Dan jadi look 2. Ini look yang udah ketebak banget lah ya harusnya. Ini adalah grunge fashion, dan ini specifically 90s grunge. Agak berbeda sama modern grunge, karena kalau sekarang kita googling, keluar tuh banyak gambar kayak yang udah terlalu modern gitu. Grunge fashion yang modern itu beda ya sama grunge fashion tahun 90-an. Karena kalau grunge fashion zaman sekarang, pakaiannya tuh kayak on point gitu. Pakaiannya memang udah modis, udah fashionable. Sedangkan kalau kita ngelihat grunge fashion yang asli dari Kurt Cobain, kita lihat pakaiannya itu tuh nggak on point sama sekali, nggak slick, nggak bold. Justru pakaiannya terlihat lusuh, terlihat cuek, dan itulah sebenarnya grunge. Pakaian yang memang cuek, fitnya pilih jangan yang terlalu kecil, jangan yang terlalu body fit. Pilih yang fitnya agak longgar, yang agak gede. Untuk celananya juga, fitnya jangan pilih yang sampai kecil banget kayak skinny fit atau yang super skinny. Kalau mau pakai yang kecil, at least pakainya yang slim fit. Kayak di sini aku juga pakainya yang cutting slim fit. Dari
Dari pemilihan warnanya juga penting. Di sini aku pilih item dengan warna yang faded dan tidak bold. Makanya untuk celananya aku pakai yang light wash jeans. Terus robek-robek. Sama ada efek bleachnya juga kayak ketumpahan cat. Jadi terlihat seperti jeans yang usang. Flanela juga. Di sini aku pilih yang warnanya coklat, warna earthy tone. Kalian bisa pakai warna apa aja, tapi make sure kalian pilih yang warnanya kalem. Jadi bukan yang warnanya nonjok kayak merah cabe, biru elektrik. Lebih pakai warna-warna yang kalem. Dan earthy tone adalah salah satu color palette yang warnanya kalem. Warna coklat, warna hijau lumut. Karena kita memang mau bikin look yang terlihat lusuh. Dan kalau kita pakai warna-warna yang nonjok, itu tidak akan terlihat lusuh. Again, di sini aku mengacunya pada grunge yang 90s ya, bukan grunge modern. Dan dalamannya juga, di sini aku pakai kaos stripe, salah satu item utama di grunge fashion. Dan di sini styling kaosnya aku tuck in, tapi ini nggak harus sebenarnya ya. Cuman di sini aku ngambil styling reference-nya dari Kurt Cobain, karena dia sering banget tuck in bajunya. So, this is the second look. Lanjut, look 3. Di sini aku bakal styling pakai salah satu item yang khas 90-an, yaitu dungarees atau overall, tapi nanti ada cara spesifik dalam stylingnya. Pertama buat dalamannya pakai hoodie. Di sini aku pakai yang warnanya abu-abu. Ini brand Beauty and Youth. Habis itu baru deh ditimpa sama dungareesnya. Di sini aku pakai denim dungarees Pull and Bear dari women's section. Footwearnya aku pakai Nike Air Force One warna hitam. Ini yang seri Wolf Grey, dan aku tambahin aksesori beanie hat warna hitam. Ini beanie hatnya Forever 21. Dan jadi look 90s yang ketiga. Tapi tadi aku bilang kan dungareesnya ada cara spesifik buat stylingnya. Nah, ini caranya. Gampang banget. Tinggal dibuka aja satu strapnya. Jadi strapnya cuma sebelah doang. Dan salah satu yang paling terkenal adalah pas Will Smith pakai dungarees kayak begini. Tapi dia nggak pakai hoodie ya. Di situ dia pakai dalamannya kemeja yang bermotif. Dan again, jangan lupain fitnya. Kalau kita ngelihat Will Smith di situ juga pakai kemeja yang sampai ke area sikut. Dan look ini lumayan versatile. Kita bisa lihat Will Smith pakai kemeja. Tapi kalau kita ngelihat referensi lain, ada juga yang dalamannya pakai kaos kayak NSYNC. Di sini semuanya pakai kaos. Terus kita juga bisa ngelihat dalamannya Will Smith pakai Henley yang long sleeve. Jadi untuk look ini dalamannya lumayan versatile. Kalian bisa explore mau pakai apa aja. Yang penting jangan lupain fit 90s-nya, yaitu pakai yang gombrong. Makanya di sini aku juga pakai hoodie-nya yang oversize. Untuk dungarees-nya juga jangan lupain fitnya, pilih yang agak longgar, yang agak baggy. Atau kalau kalian punya dungarees yang gede sekalipun juga boleh, kayak NSYNC. Sama satu aksesori terakhir. Ini juga aku referensi dari Will Smith. Dia pakai ban pinggang di dungarees-nya. Jadi aku bakal tambahin black leather belt. Bahkan kalau kita perhatiin belt yang dipakai sama Will Smith, itu dia pakainya western belt. Cuman di sini aku nggak ikutin pakai western belt karena aku pakainya kan hoodie, sedangkan dia pakainya kemeja. Jadi bakal lebih cocok kalau pakai western belt. So this is the third look. Lanjut, look 4. Di sini aku bakal ngambil referensinya dari salah satu anime yang paling fashionable. Pertama pakai flannel shirt warna merah. Ini kemeja flanelnya Uniqlo. Terus pakai knit sweater rajut warna kuning. Ini sweaternya H&M dari women's section. Dan harus pilih yang sweaternya jatuhnya agak pendek, sedikit ngecrop. Karena flanelnya harus jauh lebih panjang daripada sweaternya. Terus kerah kemeja flanelnya juga dikeluarin, sama jangan dikancing, biarin kebuka. Next, buat outerwearnya pakai windbreaker warna hijau. Ini jaket hasil thrift shop di Metro Atom Plaza, Pasar Baru. Terus buat stylingnya di sini lengan sweaternya aku keluarin. Jadi ada detail kontras di bagian lengannya. Ijo terus kuning. Bawahannya pakai light wash jeans. Ini jeansnya Max Fashion. Terus footwearnya pakai sneakers warna putih. Di sini aku pakai Puma Turin yang collab sama BTS. Dan jadi look terakhir, look keempat. Look ini juga aku ada post di Instagram feed sama YouTube feed aku. Jadi kalau kalian udah lihat, mungkin udah tahu kalau ini look dari anime Yu Yu Hakusho. Ini adalah looknya Yusuke Urameshi, Reigan. Dan menurut aku ini adalah salah satu anime paling fashionable. Terutama untuk look yang retro. Kita bisa banyak nemuin fashion late 80s, 90s, dan ini adalah salah satunya. Kalau dari segi tahun, sebenarnya look yang ini adalah look transisi. Transisi dari tahun 80-an ke 90-an. Karena kalau dari segi warna, look ini termasuk rame. Ada kuning, ada hijau, ada merah. 80s itu memang lebih berwarna daripada 90s. Jadi kalau kalian suka anime, terus suka fashion juga, dan belum nonton Yu Yu Hakusho, aku sangat rekomen. So, this is the fourth look. So
So guys, itu dia 4 cara 90s fashion style. Dan semoga video ini bisa menjadi referensi tambahan buat teman-teman eksplorasi fashion. Hope you guys enjoy this video. Thank you so much buat teman-teman yang udah nonton, udah like, share, dan juga subscribe. And I'll see you on the next video. Peace out.